1. Banyak manfaat yang diperoleh manusia jika mau melestarikan sumber daya alam dengan baik. Contohnya seperti A. Ketersediaan kebutuhan manusia di alam. B. Manusia bisa saling berebut menguasai alam. C. Setiap warga bisa menjadi kaya raya. D. Terjadinya bencana alam setiap tahun. Dua, penebangan hutan secara liar bisa mengakibatkan dampak buruk berupa A. Sumber air yang beracun. B. Banjir ketika musim hujan. C. Angin topan dan puting beliung. D. Gempa bumi yang mendadak. 3. Contoh pemanfaatan sumber daya alam di laut yang bisa berakibat buruk terhadap ekosistem laut seperti A. Menangkap ikan dengan jaring. B. Mengeruk terumbu karang yang indah. C. Mendirikan jasa rekreasi ke laut. D. Memancing ikan setiap minggu. 4. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan A. Tanah berubah menjadi lumpur. B. Tanah menjadi tandus dan kering. C. Munculnya hama dan gulma yang beragam. D. Tingkat kesuburan tanah semakin berkurang. 5. Zat chlorofluorokarbon, CFC, adalah salah satu zat yang dihasilkan dari penggunaan gas pendingin yang ada pada AC, kulkas dan alat kosmetik. Jika alat-alat tersebut digunakan secara berlebihan, zat yang dihasilkan tersebut dapat mengakibatkan A. Matinya bakteri baik di sekitar tempat tinggal. B. Mendukung perkembangbiakan jentik nyamuk. C. Menipisnya lapisan ozon. D. Berkurangnya oksigen di rumah. 6. Berikut ini merupakan dampak buruk dari perburuan liar di hutan, kecuali A. Sumber air di hutan menjadi kering. B. Berkurangnya keragaman satwa di hutan. C. Rusaknya rantai makanan pada ekosistem hutan. D. Terjadinya kelangkaan dan kepunahan hewan. 7. Kegiatan di bawah ini yang termasuk kebiasaan hidup hemat energi listrik adalah A. Menghidupkan lampu siang malam agar rumah selalu terang. B. Memasang lampu yang besar dan terang di semua kamar dan ruangan. C. Meninggalkan televisi yang hidup agar suasana rumah tetap ramai. D. Mematikan kipas angin dan AC ketika tidak di ruangan. 8. Hal-hal di bawah ini yang tidak termasuk penyebab pemanasan global adalah A. Polusi kendaraan bermotor yang berbahan bakar minyak. B. Luas wilayah hutan di bumi semakin berkurang. C. Gas buang dari pabrik dan industri. D. Pendirian bangunan di sekitar sungai. 9. Contoh kebiasaan berhemat air di bawah ini yang tepat adalah A. Mandi seminggu sekali. B. Mencuci baju dengan air selokan. C. Menutup keran air ketika menggosok gigi. D. Hanya menggunakan air hujan untuk minum. 10. Danu lebih memilih berjalan kaki ketika berpergian jarak dekat. Hal yang dilakukan Danu bisa bermanfaat untuk A. Mengurangi kelangkaan listrik.
B. Mencegah terjadinya kepadatan penduduk. C. Mematikan virus di udara. D. Mengurangi polusi udara. Sebelas. Contoh kegiatan boros energi di lingkungan sekolah yang perlu kita hindari adalah A. Mematikan komputer ketika tidak digunakan. B. Menyalakan banyak lampu di ruang kelas agar tambah terang. C. Mematikan kipas angin atau AC jika tidak diperlukan. D. Menggunakan air bersih untuk cuci tangan. 12. Sumber air bersih di bawah ini yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan minum, mandi dan mencuci dengan baik, kecuali A. Mata air. B. Sumur. C. Air laut. D. Hujan. 13. Salah satu penyebab cadangan air bersih semakin berkurang adalah A. Banyak pohon yang ditebang dan tidak melakukan reboisasi kembali. B. Banyak dibuka lahan pertanian di daerah pedesaan. C. Sungai dibuat lebih lebar sehingga air menjadi cepat mengalir ke laut. D. Banyak sumber mata air yang dijadikan tempat wisata. 14. Berikut ini adalah tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih, kecuali A. Menghemat penggunaan air. B. Membuat lubang resapan di sekitar rumah. C. Menanam pohon di sekitar rumah. D. Membuat banyak sumur di area pemukiman. 15. Jika jumlah air bersih menjadi semakin berkurang atau langka, maka manusia akan mengalami banyak kerugian. Hal itu karena A. Manusia berasal dari air. B. Manusia tidak bisa berjualan air. C. Air adalah kunci utama mencegah terjadinya bencana alam. D. Banyak kegiatan manusia yang membutuhkan air. 16. Berikut ini yang termasuk hak manusia terhadap air bersih adalah A. Menggunakan air dengan hemat. B. Tidak mengotori sumber mata air. C. Menggunakan air bersih untuk minum dan mandi. D. Menimbun air bersih agar bisa hidup tenang sendiri. 17. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya berasal dari A. Minyak bumi dan gas. B. Batu bara dan kelapa sawit. C. Emas dan perak. D. Sinar matahari dan air. 18. Bahan bakar bio yang bahan bakunya berasal dari minyak hewani dan nabati seperti minyak sawit, minyak jarak, dan minyak kelapa dinamakan A. Biodiesel. B. Biosolar. C. Biomasa. D. Biogas. 19. Air bisa menjadi energi alternatif. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan A. Zatnya untuk campuran minyak bumi. B. Rasanya yang menyegarkan. C. Alirannya yang deras untuk menggerakkan turbin PLTA. D. Kekuatannya untuk menghancurkan benda keras.
20. Biogas adalah salah satu energi alternatif. Biogas merupakan gas yang bisa dihasilkan dari A. Pengendapan minyak dari tumbuhan, B. Fermentasi kotoran hewan, C. Pembakaran biji-bijian yang mengandung minyak, D. Pembakaran limbah-limbah organik. 21. Kerja bakti membersihkan lingkungan dapat menjadi usaha kita dalam melestarikan alam, serta hal itu bisa bermanfaat untuk A. Meningkatkan pendapatan warga, B. Membina persatuan dan kesatuan, C. Menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat, D. Menambah kreativitas warga dalam bekerja. 22. Contoh sikap gotong royong yang bisa kita lakukan di sekolah seperti A. Kerja bakti membersihkan sungai, B. Gotong royong membangun jembatan, C. Kerja bakti membersihkan atap rumah dari debu, D. Bersama-sama membersihkan perpustakaan. 23. Menjaga kelestarian lingkungan di sekolah adalah salah satu kewajiban seorang siswa. Contoh perbuatan di bawah ini yang termasuk melalaikan kewajiban tersebut adalah A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Memetik daun tanaman untuk bermain-main, C. Tidak melempar kertas ke dalam selokan, D. Menyirami bunga-bunga di area sekolah. 24. Banjir sering terjadi di desa tempat tinggal Bayu. Hal itu terjadi karena banyak warga yang suka membuang sampah ke sungai. Hal ini membuktikan bahwa A. Melalaikan kewajiban bisa mengakibatkan bencana, B. Melaksanakan hak dapat merugikan orang lain, C. Banjir bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, D. Kewajiban menjaga lingkungan adalah tanggung jawab pribadi. 25. Hak dan kewajiban harus kita jalankan dengan seimbang, agar kita bisa hidup dengan nyaman dan aman. Hal berikut ini yang tidak merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang adalah A. Merasakan hidup bebas banjir dibarengi dengan tidak membuang sampah sembarangan, B. Menikmati udara yang bersih dibarengi dengan merawat pepohonan di sekitar lingkungan, C. Melihat pemandangan yang indah di kawasan hutan dibarengi tidak melakukan penebangan liar. D. Merasakan lingkungan yang nyaman dibarengi dengan suka memutar musik keras-keras didengar tetangga.